Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat selalu. Kali ini saya akan fokus cerita tentang bagaimana dia belajar di rumah. Kalau di sekolah, waktu TK itu kan ada belajar akademik ya, berhitung, membaca, menulis, juga bermain, bagaimana dia komunikasi dengan teman-teman yang lain ya. Nah, juga ada terapi khusus untuk kebutuhan dia ya. Nah, di rumah ini peranan orang tua sangat penting ya. Jadi ketika di rumah ini memang juga harus belajar. Jadi akademik maupun non akademik. Jadi akademik ya apa yang menjadi tugas dia, juga mungkin belajar yang lain. Kita harus support penuh ya, termasuk buku-bukunya ya. Jadi hal yang menarik di sini, dia itu suka dibuatkan jadwal ya. Jadi scheduling itu penting. Jadi anak-anak seperti ini tuh disiplin ya, disiplin dengan jadwal yang telah ditetapkan ya. Jadi misalkan hari Senin ini harus belajar apa, itu dia senang sekali ya. Jadi merasa senang dan dia mentaati itu ya. Termasuk dia harus bangun pagi jam 5 atau setengah 5 itu otomatis dia bangun atau bahkan membangunkan. Itu yang menarik sekali ya. Jadi pada intinya kasus anak saya ini cenderung disiplin terhadap jadwal waktu itu ya, waktu TK, SD ya. Jadi bagaimana dia belajar di rumah? Jadi ketika ada PR pasti didampingi oleh orang tua ya, orang tua, ibunya ya. Kemudian tekniknya bagaimana? Jadi kalau TK ini kan tidak terlalu banyak tugas ya, jadi sifatnya agak lebih santai. Paling ya tidak terlalu banyak ya. Tapi yang SD ini kebetulan dia kan sekolah di SD yang menurut kami ini cukup bagus ya, karena memang anak-anaknya juga pinter gitu ya, cenderung pinter semua ya. Nah di sini kita memang juga tetap mau tidak mau juga harus mengajar akademik ya, mengejar akademik. Nah bagaimana teknik belajarnya? Jadi kalau anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini memang tidak bisa mandiri ya, belajar sendiri, bagaimana belajar tentang teori atau buku-buku pelajaran begitu, tidak bisa seperti itu. Jadi dia cenderung dibuatkan soal-soal oleh ibunya, misalkan matematika gitu ya. Di sini sebelum dia belajar, ibunya sudah merancang soal-soal matematika yang harus dikerjakan ya. Kemudian demikian juga bahasa Indonesia misalkan. Di sini sudah ada soal-soal, jadi banyak soalnya ya. Nah, dari mana ibunya? Biasanya ibunya juga dari buku-buku yang ada, juga mungkin dari bank soal yang sudah dibeli. Nah, dari situ setelah soal siap, waktunya dia belajar ya, misalkan jam 6 ya, itu dia belajar. Jadi disiplin banget ya. Belajar, setelah itu dia menjawab soal. Nah, ketika dia menjawab soal pertama dia langsung mencari jawaban. Waktu itu kita belum kenalkan Google ya, jadi cari jawabannya di bukunya, entah di buku yang lain. Jadi kadang-kadang referensi sekarang kan ada minimal ada 1 atau 2 ya, jadi tidak hanya 1 gitu ya. Itu jadi tekniknya seperti itu, dan dia senang sekali ya ketika harus mengerjakan soal atau semacam kuis lah, itu suka sekali. Itu kayak semangat ya, semangatnya luar biasa. Jadi ketika belajar ini tidak ada masalah untuk SD ya. Cuman nah ini ketika kelas 5 ini kan memang sudah mulai sulit ya. Ada soal cerita, ada analitik sederhana yang mungkin kalau sekarang ini kan kelas 5 sekarang ini beda dengan kelas 5 saat saya sekolah gitu ya. Nah, di sini dia sudah mulai agak turun ya, artinya kemampuan menerima atau memahami dari pelajaran ya. Jadi artinya tapi tetap konsisten ya, kita sebagai orang tua dalam mengajarinya di rumah ini harus tetap konsisten. Artinya ya tetap, misalkan dia sukanya dikasih soal-soal, kemudian dicari di buku, nah itu akhirnya itu tetap kita lakukan ya. Kemudian beranjak ke SMP ini sebetulnya kami sudah mengundang guru ya, mengundang
guru les ya, harapannya mungkin dia kalau orang lain yang mengajari itu lebih bagus gitu ya. Waktu itu kelas 1 kita coba untuk memanggil guru les, cuman dalam perjalanan dia itu seolah-olah ya nyantai ya, dan anak seperti ini kan cenderung tidak mau diatur ya, jadi dia malah mengatur gurunya ini dan dia seenaknya sambil tiduran dan sebagainya. Mungkin ini juga terjadi untuk anak-anak normal sekarang ya, tapi kami melihat mungkin kurang efektif gitu ya. Dan selang mungkin 3 bulanan lebih ya, mungkin ini guru lesnya ini kebetulan mendapatkan pekerjaan yang lain, jadinya akhirnya mengundurkan diri. Kemudian kami berpikir apakah kita mencari guru lagi gitu ya. Terus kemudian kami berpikir lagi, oh oke lah kita atasi sendiri ya. Artinya ibunya tetap berperan di sini. Jadi memang untuk anak-anak seperti ini perlu pendampingan ya, tidak bisa mandiri 100%, dia harus belajar, tetap harus didampingi. Walaupun dia mungkin suka, tetapi harus kita arahkan, jangan-jangan ini tidak sesuai, maksudnya harus ada arahan gitu ya. Itu kuncinya ya. Jadi pesan di sesi ini adalah peran orang tua dalam belajar, entah itu akademik maupun non-akademik, itu sangat penting di rumah, karena anak-anak seperti ini kan memang jauh ya, jauh dibandingkan anak-anak normal yang mungkin bisa cepat tanggap, cepat memahami, cepat mencerna pelajaran lah. Anak-anak model seperti ini kan kadang gagal paham, artinya pemahamannya berbeda, dan hampir mungkin dia suka hafalannya saja, tapi bagaimana mengerti, memahami dan sebagainya ini agak-agak kurang. Nah, itu. Jadi orang tua sangat berperan sekali di sini. Jadi jangan sampai kalau kita punya anak seperti ini kita biarkan. Oke, mungkin ini sesi khusus terkait dengan bagaimana dia belajar di rumah. Terima kasih banyak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.